Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kehadirat-Mu, karena pada pagi hari ini Engkau masih boleh membangunkan kami dari tidur kami, dan juga memberikan kepada kami nafas kehidupan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah setiap apa yang akan kami dengarkan, agar boleh menjadi pedoman dan juga menjadi remah dalam kami melaksanakan kegiatan kami satu hari ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal ke-8 ayat ke-3. Beginilah firman Tuhan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, pernahkah kita merasakan lapar atau menahan lapar? Pasti pernah. Dan kita pasti langsung bersungut-sungut mencari makanan karena sudah kelaparan. Kalau orang Batak mengatakan langsung merungut-unguti. Sama halnya lah dengan kita, bangsa Israel juga melakukan hal yang sama di dalam nats kita pada hari ini. Jika kita membaca mulai dari ayat yang pertama, bisa kita lihat bahwa Allah ingin menempah bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian dengan tujuan, yaitu untuk merendahkan hati bangsa Israel. Bangsa Israel harus melewati padang gurun yang sangat panas dengan ular-ular yang ganas dan tidak ada air selama 40 tahun lamanya. Disinilah Allah akan membentuk kepribadian bangsa Israel agar lebih merendahkan hatinya dan setia akan ketetapan janji yang diberikan oleh Allah. Sekalipun bangsa Israel memiliki kekayaan, harta, kesehatan, kekuatan, bahkan segala-galanya, tapi itu semua tidak akan ada artinya di hadapan Allah. Itu akan menyebabkan bangsa Israel menjadi sombong di hadapan Allah. Dan Allah tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Dengan cara membiarkan bangsa Israel dengan kelaparan untuk menguji apakah mereka taat dan juga setia kepada Allah. Namun Allah tidak lepas tangan. Mereka diberi makan mana, yaitu makanan yang tidak pernah mereka kenal dan tidak pernah ada di dunia ini. Makanan yang langsung datang dari Allah sendiri. Allah mau mengajarkan kepada bangsa Israel melalui makanan mana ini bahwa sejatinya manusia tidak hidup hanya dari makanan jasmani saja, tetapi juga dari makanan rohani. Itu sebabnya Allah mengatakan dalam nats hari ini, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Itu juga yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Sering sekali manusia merasa hebat karena memiliki segalanya di dalam dunia, namun manusia lupa bahwa yang mengizinkan kita untuk bisa menikmati itu semua adalah Tuhan Allah. Manusia menjadi tinggi hati dan melupakan Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan harus menegur manusia agar mau merendahkan hatinya. Tuhan membuat kita memasuki padang gurun kehidupan untuk melihat dan mengetahui apakah kita mau merendahkan hati serta berpegang teguh pada perintahnya atau tidak. Sekalipun kita harus berjalan dalam pergumulan dan juga penderitaan hidup, namun Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Sama seperti bangsa Israel yang diberikan makanan mana, maka kita juga akan diberikan oleh Tuhan makanan rohani yang menguatkan kita untuk melewati setiap prosesnya. Tuhan mau kita menyadari
bahwa segala sesuatunya berasal dari apa yang diucapkan oleh Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam setiap pergumulan yang kita lewati. Tuhan tidak pernah memberikan pergumulan melebihi kekuatan manusia. Bahkan Tuhan mau membentuk karakter kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Percaya dan setialah pada proses yang diberikan oleh Tuhan. Sampai akhirnya kita bisa memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu jawaban berupa pelangi yang indah atas pergumulan hidup kita. Amin.